Halo semua, salam jumpa kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan ulasan terhadap satu saham, yaitu saham Petrosi Tbk, ya, dengan kode tik saham PTRO. Nah, mungkin bagi sebagian besar Bapak Ibu yang belum mengetahui siapakah atau apakah saham PTRO ini merupakan anak usaha Bapak Ibu dari grup Indika Energi, ya, dengan kode tik saham INDI yang terdapat di Bursa Efek kita. Nah, menariknya lagi dari sisi grup Indika ini, ternyata juga ada kepemilikan daripada Pak Loh Keng Hong, ya, yang sebagai tokoh senior investor saham kita dengan kepemilikan saham yang besar Bapak Ibu, ya, yaitu sebesar 14,97%. Nah, jadi kepemilikan saham Pak Loh Keng Hong di saham PTRO ini sangat besar. Nah, karena saat ini sedang santer-santernya berita-berita tentang kepemilikan saham-saham Pak Loh Keng Hong yang berimpak positif terhadap saham grup MNC, ya, salah satunya saat ini adalah BMTR dan juga MNCN, termasuk juga video yang sudah saya bahas mengenai MNCN. Oleh karena itu saya merasa melihat kesempatan pada saham PTRO, ya. Oleh karena itu saya memberikan rekomendasi trading Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan rekomendasi trading, bukan investasi. Ya, untuk insight investasinya nanti akan saya berikan penjelasannya di bagian akhir video ini Bapak Ibu, ya. Nah, jadi pada dasarnya terdapat dua faktor lainnya selain karena PTRO ini dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong. Jadi saya pilihkan PTRO karena apa? Karena memang secara tren Bapak Ibu, secara tren harga ini sedang bergerak naik. Ya, dari sisi view teknikal saya, tren PTRO sangat baik. Ya, yang kedua adalah memang secara fundamental, perusahaan PTRO ini merupakan fundamental atau perusahaan yang baik Bapak Ibu, ya, perusahaan dengan kinerja yang bagus. Perusahaan PTRO ini merupakan salah satu perusahaan yang mampu membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2020. Nah, oleh karena itu pada video ulasan kali ini juga saya akan memberikan informasi meliputi segmen pendapatan PTRO, track record pendapatan dan laba perusahaan, quick review dari LK kuartal 1 2020, ya, dimana memang sayangnya untuk yang kuartal 2 2020 belum rilis Bapak Ibu, ya. Dari informasi yang saya dapatkan ini masih dalam proses limited audit review, ya, sehingga memang masih butuh waktu sih kita untuk mendapatkan laporan kuartal 2 2020 nya, yang kemungkinan besar akan jatuh di bulan September seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah saya akan memberikan atau mencontohkan atau memberikan pelajaran kepada Bapak Ibu semua untuk bagaimana caranya mengestimasikan pendapatan perusahaan sampai dengan akhir 2020. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan kontraktor ini kita dapat menggunakan estimasi pendapatan dari nilai kontrak mereka. Oke, berikutnya dari hasil estimasi pendapatan tersebut kita akan lakukan simulasi perhitungan daripada harga wajah perusahaan ini. Ya, tidak lupa juga ulasan video PTRO ini akan ditutup dengan analisa teknikal potensi pergerakan harga ke depannya. Oke, let's get started. PT Petrosi Tbk, ya, untuk Bapak Ibu semua, PT Petrosi Tbk ini adalah sebuah perusahaan kontraktor jasa kontraktor pertambangan, di mana secara segmen bisnis mereka ini pada dasar ada 3, ya. Jadi kalau untuk yang lainnya mungkin tidak saya bahas Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah kontrak pertambangan Bapak Ibu, ini memiliki porsi lebih dari 60%, ya. Ini merupakan revenue utama atau porsi utama daripada pendapatan PTRO. Yang kedua adalah rekayasa dan konstruksi. Jadi jasa rekayasa dan konstruksi ini menempati lebih dari 20% pendapatan daripada PTRO. Yang ketiga adalah jasa logistik dan juga pendukung kegiatan minyaknya yang lebih dari 18%, 18,6 lebih tepatnya, ya. Dan juga menjadi faktor kontribusi daripada pendapatan PTRO. Nah, untuk main operasinya sendiri, untuk area operasinya sendiri, PTRO beroperasi di Balikpapan, ya. Ini khusus untuk bagian pertambangan coal-nya. Kemudian juga di daerah Timika, mereka juga memiliki kantor perwakilan. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PT Freeport Indonesia merupakan salah satu klien utama daripada PT PTRO Bapak Ibu, ya. Jadi merupakan klien utama PTRO dari sisi jasa rekayasa dan konstruksi. Ya, ini merupakan klien besar PTRO kalau untuk PT Freeport Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah Petrosi juga memiliki wilayah kerja di offshore supply base di daerah-daerah Kalimantan seperti itu, ya. Nah, yang perlu sedikit saya berikan insight adalah dari sisi kontrak pertambangan Bapak Ibu ini merupakan porsi terbesar daripada revenue perusahaan, ya, yaitu PTRO merupakan kontraktor yang bergerak khusus di bidang pertambangan batubara, ya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini manajemen sudah melakukan improvement, di mana PTRO sudah mulai open, ya, sudah mulai membuka penawaran mereka terhadap kontrak-kontrak jasa lainnya, itu di bidang non-coal, ya. Jadi ini tentu saja merupakan sebuah hal yang bagus bagi PTRO, ya, sebagai sebuah perusahaan kontraktor, dikarenakan mampu untuk menghandle kontrak-kontrak di luar kontrak batubara, ya. Sehingga bagi kita yang mungkin yang ingin berinvestasi di saham PTRO ini bisa memiliki view ke depannya bahwa perusahaan dapat memiliki pendapatan yang stabil. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian kedua, yaitu track record kinerja PTRO.
Nah, dari data pendapatan perusahaan serta laba bersih perusahaan yang saya peroleh dari annual report perusahaan, ini memang secara track recordnya sangat baik Bapak Ibu ya. Dari tahun 2017, 2018, dan 2019 ini terus mengalami pertumbuhan. Dan kalau kita lihat datanya sendiri, pada tahun 2019 ini PT RO sudah berhasil membukukan kinerja tertinggi Bapak Ibu ya, di mana untuk pendapatan sendiri ini dibukukan di level 476 juta US dollar. Ya, diikuti dengan semua segmen profitabilitas perusahaan. Ya, di laba kotor bertumbuh, laba operasi bertumbuh, laba sebelum pajak bertumbuh, sampai dengan laba bersih tahun berjalan juga bertumbuh lebih dari 31 juta US dollar. Oke, sayangnya memang dari sisi laporan tahunan ini tidak diketahui informasi di tahun 2015 dan juga 2016. Namun dari informasi yang saya coba gali Bapak Ibu ya, saya sudah dapatkan bahwa tahun 2015 dan 2016 ini PT RO pendapatannya terus bertumbuh. Ya, cuma memang sayang di tahun 2015 dan 2016 ini labanya mengalami rugi Bapak Ibu ya. Nah, namun dari sini kita juga bisa simpulkan secara sederhana ya, secara cepat bahwa memang secara fundamental PT RO ini merupakan sebuah perusahaan yang baik ya Bapak Ibu. Jadi secara kinerjanya terus bertumbuh, artinya pendapatannya terus bertumbuh, kita bisa simpulkan bahwa PT RO ini merupakan sebuah perusahaan yang fundamental baik. Nah, pertanyaannya apakah saham ini layak investasi apa tidak? Oke, nanti akan saya berikan insight investasinya di bagian sesi akhir video ini. Nah, berikutnya yang perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, yang menjadi main earnings driver daripada PT RO adalah tambang milik induknya, yaitu PT Kideko Jaya Agung. Jadi PT Kideko Jaya Agung ini merupakan klien terbesar atau klien utama daripada PT RO, ya, dimana dengan kepemilikan Kideko Jaya Agung oleh entitas induk daripada PT RO yaitu Indika Energi, otomatis pendapatan daripada PT RO tidak akan pernah surut Bapak Ibu ya selama Kideko ini masih menjadi milik Indika ya. Jadi memang bedanya PT RO ya sebagai kontraktor pertambangan batubara dengan induknya Indika, ini PT RO memiliki keuntungan sebagai berikut Bapak Ibu ya. Jadi kalau Indika sendiri sebagai pemilik daripada Kideko ya, Kideko juga sebagai pemilik daripada tambang coalnya, ini kalau harga batubara turun mereka akan mengalami rugi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kontraktor jasa pertambangan batubara ya, karena mereka kan sudah memiliki kontrak Bapak Ibu ya, sudah memiliki kontrak, jadi mereka akan terus bekerja kan dengan kontrak tersebut. Sedangkan bagi Indika sendiri, kalau menurut saya, kalau dia menghentikan operasional daripada produksi batu baranya yang dimiliki oleh Kideko Jaya Agung, ini mungkin akan terlalu besar ya beban yang harus mereka tanggung akibat dari penghentian produksi tersebut ya. Jadi kemungkinan besar malah kalau harga batu bara turun, mereka kemungkinan besar akan sedikit memacu produksi Bapak Ibu untuk mengcover penurunan tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan kontraktor batu bara seperti PT RO ini ya itu mendapatkan keuntungan. Jadi pendapatan mereka seharusnya agak stabil Bapak Ibu, dan ini terbukti ya dari revenue mereka. Dan terlebih lagi mereka merupakan kontraktor utama daripada tambang Kideko Jaya Agung ya, otomatis tentu saja ini merupakan, karena PT RO merupakan anak usaha daripada Indika ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di tahun 2018 sendiri, Maret 2018 khususnya ya, ini sudah ada revisi kontrak baru daripada Kideko Jaya Agung terhadap PT RO, di mana dari data yang saya dapatkan itu nilai kontraknya 4,8 triliun Bapak Ibu. Ini cukup besar ya, yang dimulai pada tahun 2018 dengan durasi kontrak 5 tahun ya Bapak Ibu. Nah, ini supposed to be di tahun 2020 ya, Kideko menginstruksikan kepada PT RO untuk meningkatkan volume produksi lapisan tanah penutup serta batu bara mereka ya. Jadi seharusnya dalam kondisi ideal, dalam kondisi normal, ini income PT RO, pendapatan PT RO dari Kideko di tahun 2020 seharusnya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Namun memang sayang, sama-sama kita ketahui bahwa pada pandemi Covid ini mau tidak mau pasti berbagai macam sektor perusahaan itu akan mengalami pengurangan operasional Bapak Ibu ya, termasuk juga pada perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, tidak luput daripada PT RO sebagai kontraktor jasa pertambangan ya. Namun harapan kita adalah dengan terus dilakukannya produksi oleh Indika sebagai pemilik daripada Kideko Jaya Agung ya, kita harapkan revenue daripada PT RO tidak turun terlalu signifikan ya, karena memang klien-kliennya juga PT RO juga tidak hanya dari Kideko tapi juga ada klien besar lainnya, nanti akan saya paparkan seperti itu. Oke, berikutnya saya akan melakukan quick review daripada kinerja Q1 2020 PT RO. Nah, seperti yang kita lihat Bapak Ibu ya, memang pendapatan perusahaan PT RO mengalami penurunan pada kuartal 1 2020 ya, dari level 115 juta US dollar itu turun ke level 103,5 juta US dollar seperti itu. Namun menariknya beban usaha mereka juga mengalami penurunan ya, ini kurang lebih 15% kalau saya tidak salah hitung ya. Jadi mereka melakukan efisiensi juga Bapak Ibu terhadap beban usahanya ya, untuk mengcover
penurunan pendapatan mereka karena pengurangan aktivitas produksi daripada klien-klien PTRO seperti itu. Nah, akibat daripada efisiensi ini menyebabkan laba kotor, laba operasional serta laba bersih yang berhasil bertumbuh. Ya, ini sebenarnya merupakan sebuah sinyal yang sangat baik Bapak Ibu, sebuah sinyal perusahaan yang sangat baik karena mampu meningkatkan kinerja labanya dengan melakukan efisiensi internal. Oke, sekarang kita lihat breakdown daripada segmen pendapatan perusahaan. Ya, untuk bagian pihak ketiga, nah ini terlihat jelas Bapak Ibu ya. Jadi di bagian jasa penambangan, jasa kontrak penambangan ini menempati porsi terbesar, diikuti dengan jasa konstruksi, rekayasa dan lain sebagainya. Ya, jadi jelas untuk PTRO ini kontrak penambangan merupakan bagian daripada revenue terbesar daripada PTRO. Nah, sekarang kita lihat rincian pelanggannya seperti apa. Ya, jadi untuk rincian pelanggan PTRO, ya ini sudah kita tahu bersama ya, Kideco merupakan rincian pelanggan terbesar, sudah saya mention sebelumnya. Nah, yang lainnya adalah PT Freeport Indonesia, ini yang menempati porsi daripada jasa rekayasa konstruksi, ya. Kemudian juga ada PT Indonesia Pertama Coal, ini juga cukup besar Bapak Ibu ya untuk kontrak pertambangannya, serta Binuang Mitra Bersama, ini juga cukup besar kontraknya. Yang keempat adalah Marwai Coal, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini masih potensi pendapatan PTRO untuk sustain ke depannya ya, asalkan ya proses pandemi COVID ini segera berlalu sehingga proses kerja daripada perusahaan-perusahaan kontraktor jasa pertambangan bisa kembali normal ya. Karena memang bagaimanapun ini mengganggu ya proses aktivitas produksi mereka, karena pasti ada saja karang-karang mungkin yang harus dirumahkan dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat breakdown daripada beban usaha langsung tersebut ya. Kenapa bisa mengalami penurunan? Oke, nah ini menariknya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pada pos yang saya highlight ya, di bagian gaji, upah dan biaya pegawai, ini memang terlihat jelas bahwa terjadi penurunan biaya ya, dari 31 juta US dollar di tahun 2019 ini menjadi cuma 26 juta ya. Jadi memang jelas sih terlihat proses efisiensi di pos SDM daripada PTRO ya. Ya pasti kita sama-sama bisa tebak sendiri bahwa pasti akan terjadi pengurangan karyawan ya dari pihak PTRO. Mungkin juga ada beberapa karyawan yang dirumahkan ataupun yang bekerja dari rumah ya, work from home ya, dengan pemotongan benefit ya seperti ini ya. Ini mau harus dilakukan sih oleh perusahaan ya agar bisa survive, agar bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya. Ya tentu saja kita harapkan hal ini dapat segera berlalu ya, sehingga kedepannya perusahaan dapat memacu kembali kinerjanya tanpa perlu melakukan perampingan kerja karyawan ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat, nah Bapak Ibu ini penting nih itu saya sampaikan, ya nilai kontrak on hand daripada perusahaan PTRO ini. Nah di mana Bapak Ibu semua, kalau ingin melakukan analisa fundamental maka harus mau membaca secara teliti dan seksama Bapak Ibu. Ya di mana nilai kontrak on hand ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman dapatkan pada pos 35 ya. Jadi kalau di laporan keuangan PTRO ini di pos 35, di komitmen, kewajiban, bersyarat dan kontrak yang signifikan pada catatan kaki laporan keuangan tersebut. Ya, nah saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu kalau ingin melakukan analisa fundamental harus mau membaca secara teliti dan seksama ya, karena memang terlihat kontrak ini cukup banyak Bapak Ibu ya, cukup banyak yang didapatkan oleh PTRO. Yang menjadi perhatian daripada teman-teman semua adalah lihat tahunnya kapan, kemudian apakah ada addendum ataukah ada amandemen, jadi nilainya bisa berubah-ubah ya. Jadi pastikan jangan sampai Bapak Ibu dan teman-teman semua ini salah mengambil data dalam proses perhitungannya. Jadi ini memang harus benar-benar membutuhkan ketelitian dan juga komitmen kita Bapak Ibu sebagai analis fundamental. Jika memang ingin melakukan analisa fundamental ya seperti ini kerjanya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pos demi pos ya, line demi line pada laporan keuangan ya. Namun kabar baiknya Bapak Ibu semua, saya sudah melakukan rekapitulasi tersebut ya. Saya sudah membuat rekapitulasi nilai kontrak PTRO yang saya dapatkan dari annual report serta laporan keuangan perusahaan. Oke, nah seperti yang saya mention bahwa ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu camkan ataupun Bapak Ibu detailkan ketika Bapak Ibu melakukan rekapitulasi nilai kontrak daripada perusahaan jasa kontraktor ya. Dalam hal ini contoh kasus kita adalah PTRO ya. Jadi yang pertama adalah nilai kontraknya Bapak Ibu. Nilai kontraknya apakah dalam triliun, apakah dalam miliar, apakah juga dalam mata uang asing ya. Kalau dalam mata uang asing maka jangan lupa untuk dikonversikan dulu ke dalam mata uang IDR ya, seperti itu. Kalau dalam triliun maka sebaiknya Bapak Ibu konversikan dulu ke dalam miliar, karena nanti kita akan utak-atik dengan menggunakan lembar saham yang dinyatakan dalam miliar. Yang kedua adalah Bapak Ibu juga harus melihat waktu mulai kontraknya kapan ya, karena ini akan berpengaruh terhadap durasi kontrak ya. Jadi kalau durasi kontraknya misalkan di bawah 2 tahun atau yang mungkin di bawah setahun, itu harus lebih consider. Kenapa? Karena kan berarti kan dia nggak full ya.
Contoh di bagian Saipem Indonesia ini cuma sampai Agustus 2020. Nah, dari perhitungan kita tentu kita harus melakukan prorata Bapak Ibu. Contoh lainnya dari bagian Freeport Indonesia, ini durasi cuma 1,5 tahun. Ya, mau juga kita harus melakukan prorata karena ada tahun di mana nilai pembukuan atau pengakuan pendapatannya tidak full. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut. Nah, di bagian sebelah kanan sudah saya konversikan semua ke dalam miliar, di mana kurs yang saya pakai adalah di level Rp14.300 per lembar saham. Nah, ada dua catatan yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu dalam rekapitulasi ini. Yang pertama adalah untuk informasi kontrak milik Binuang Mitra bersama Bapak Ibu ya. Sayangnya saya tidak mendapatkan informasi tersebut di annual report serta di laporan keuangan perusahaan. Nah, saya tidak tahu mengapa, tapi saya coba gali dan saya coba googling dan akhirnya saya menemukan informasi tersebut Bapak Ibu ya, di website www.tambang.co.id. Jadi data yang saya dapatkan ini saya dapatkan dari website tersebut ya Bapak Ibu, yaitu dengan nilai kontrak di level 2,47 triliun ya, untuk kontrak kepada Binuang Mitra bersama ya, dimulai pada tahun 2016 dengan durasi kontrak 4 tahun 2,47 triliun seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk PT Indonesia Pratama sendiri. Nah, ini kalau Bapak Ibu dengan teliti membaca laporan keuangannya, ini perusahaan sudah meminta penghentian seluruh kegiatan operasional produksi batubaranya oleh PTRO Bapak Ibu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020. Nah, jadi ini merupakan salah satu impact nyata daripada aktivitas pengurangan operasional karena akibatnya pandemi COVID ini ya, karena adanya PSBB dan sebagainya. Ya, ini merupakan impact negatif daripada laporan keuangan PTRO. Ya, cuman untungnya ini baru hanya 3 bulan sih ya, Maret sampai dengan Mei 2020. Karena kenapa? Karena Indonesia Pratama ini merupakan klien PTRO juga yang memiliki kontrak yang sangat besar Bapak Ibu ya. Meskipun dia pihak ketiga, tapi kontraknya sangat besar. Seperti itu, sebesar 5,3 triliun, ini lebih besar daripada Kideko malah untuk tahun 2018 ini. Ya, meskipun durasinya hanya 3 tahun. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam kalkulasinya Bapak Ibu. Kalkulasi estimasi pendapatan dari nilai kontrak PTRO. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan mencoba kalkulasi sebagai berikut ya. Misalkan contoh durasinya adalah 5 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bagi 5, kan Bapak Ibu dapatkan angka setahunnya ya. Contoh di Kideko Jaya Agung, saya bagi tadi ada sekitar 5 tahun ya, jadi di level 960 miliar. Berarti untuk tahun 2020 dan juga tahun 2021. Nah, kenapa saya lakukan dua perhitungan? Karena saya ingin mendapatkan estimasi harga wajar Bapak Ibu dari 2 tahun, ya tahun 2020 serta tahun 2021. Kenapa seperti itu? Ya mungkin sudah tahu ya, insight saya bahwa tahun 2020 ini pada dasarnya bukan tahun yang normal ya. Jadi saya akan selalu mencoba mengestimasi ke tahun 2021 untuk melihat kondisi normalnya seperti apa. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui di contoh di bagian Freeport Indonesia ya, itu nilai kontraknya adalah 1 triliun, tapi karena dia cuma 1,5 tahun, nah itu kita harus proratakan Bapak Ibu ya. Jadi kita akan proratakan, itu saya perkirakan itu mungkin kurang lebih hanya sekitar 60% saja, jadi di level 666 miliar. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus berhati-hati ketika melakukan estimasi pendapatan ini. Ya, jadi perhatikan bulan ke bulannya. Contoh lagi di bagian Mas Window Dwi Area ya, di situ kontraknya adalah kurang lebih setahun. Akhirnya saya harus proratakan untuk perhitungan di tahun 2020 karena mulainya dari bulan Maret Bapak Ibu. Jadi dia mulai dari bulan Maret 2020. Artinya cuma 10 bulan di tahun 2020 dan juga cuma sekitar 2 bulan ya, 2 bulan di tahun 2021. Nah, hal tersebut yang harus Bapak Ibu perhatikan. Oke, dari data ini saya dapatkan total pendapatan untuk tahun 2020 ya, secara forecastnya itu adalah di level 4,02 triliun, sedangkan untuk tahun 2021 di level 4,24 triliun. Nah, bagaimanapun kita harus melakukan adjustment turun Bapak Ibu ya, karena aktivitas pengurangan operasional yang belum bisa kita perkirakan secara pasti, maka saya berekspektasi ini terjadi penurunan ya, penurunan produksi daripada PTRO ya terhadap klien-klien mereka ya, sehingga saya perkirakan produksinya itu akan menurun sekitar 15%. Jadi saya adjust lagi turun ya. Jadi di bagian Indonesia Pratama sebenarnya saya sudah melakukan adjustment turun ya. Karena akibat daripada hilangnya 3 bulan itu sudah saya lakukan adjustment turun, cuman saya mengambil kembali skenario konservatif ya, kembali saya turunkan 15% dari totalnya Bapak Ibu ya, untuk membuat skenario konservatif agar estimasi kita itu lebih valid seperti itu ya. Saya tetapkan penurunan sebesar 15% ya, sehingga saya dapatkan proyeksi pendapatan PTRO di tahun 2020 adalah sebesar 3,62 triliun. Nah, kalau di bagian 2021 bisa Bapak Ibu lihat di sini di atas itu sudah terlihat ya, itu di Saipem hilang, CSTS hilang, di bagian Pertamina Transkontinental juga hilang ya, karena memang saya baca itu cuma sampai 2020. Namun saya juga perkirakan adjustment lagi ya ke depannya bahwa
dengan pemulihan kondisi ekonomi dan juga aktivitas yang kembali normal, harusnya ya di bagian jasa pertambangan, maka harusnya ada kenaikan tipis ya kontraknya sebesar 5% saja di tahun 2021. Nah, ini sekali lagi ini merupakan perspektif saya Bapak Ibu ya, karena kalau dari sisi historis PTRO sendiri, mereka pernah bertumbuh 25% pernah, bertumbuh 40% pernah, bertumbuh 2% lebih juga pernah ya. Ini saya ambil kurang lebih sajalah sekitar 5% ya untuk mengestimasikan proyeksi pendapatan di tahun 2021. Nah, saya dapatkan angka di level 4,45 triliun. Nah, dari situ Bapak Ibu kita akan lakukan kalkulasi laba bersih perusahaan ya. Dari catatan laporan keuangan kuartal 1 saya hitung NPM-nya adalah sebesar di level 4%. Jadi saya akan pakai angka ini untuk proyeksi di 2020 dan juga 2021. Ya, level ini merupakan level yang wajar sih. Kurang lebih 4-5% itu saya cek historisnya cukup wajar. Nah, laba bersih 2020 ini di level 145 miliar. Kemudian laba bersih di 2021 di level 178 miliar. Nah, kebetulan karena memang lembar sahamnya cuma 1 miliar, jadi angka EPS sama angka laba bersihnya ini kurang lebih bersama ya, Rp145 di 2020 dan juga Rp178 di 2021. Nah, dari data ini maka kita akan hitungkan harga wajarnya sebagai berikut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sedikit agak sedikit tricky Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat untuk PE ratio-nya sendiri ya, berdasarkan angka EPS di masing-masing tahun ya, 2020 dan juga 2021, ini di level 13,34 kali, dengan harga last price yang saya pakai adalah di level 1935 ya. Untuk yang 2021 itu PE-nya adalah di 10,86 kali. Nah, PTRO sendiri merupakan perusahaan jasa pertambangan batubara, jadi kita bisa asumsikan memang perusahaan ini juga modelnya adalah silikal Bapak Ibu industrinya. Jadi dia akan bergantung sekali sama induknya, sama perkembangan industri batubara. Jadi kalau industri batubara memang sedang hot-hotnya gitu ya, sedang bagus-bagusnya, otomatis pasti pendapatan mereka dan laba mereka akan meningkat dengan signifikan. Tapi kalau di masa-masa yang lagi sunset gitu ya, itu pasti akan otomatis akan mengalami penurunan. Nah, jadi saya akan melakukan pendekatan relative valuation dari sisi high PE yang mereka capai pada tahun 2018, itu di level harganya di 2.780. Nah, dari sini kita dapatkan PE range-nya Bapak Ibu dengan menggunakan asumsi EPS yang sama saya pakai pada tahun 2020. Maka kalau kita bagi misalkan 2.780 kita bagi dengan 145, maka kita dapatkan PE-nya di level 19,16 kali. Sedangkan untuk yang kategori laba bersih 2021 kita dapatkan PE-nya di level 15,6 kali. Jadi dari range 15,6 sampai 19 ini kita ambil konservatif saja karena market masih sedang bergerak dalam kondisi yang sideways, belum terlalu clear, bukan market bullish. Maka kita bisa patok PE target daripada PTRO ini di level 15 kali. Nah, sekali lagi ini adalah perspektif saya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memiliki perspektif yang berbeda-beda ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa meyakinkan diri sendiri apakah perspektif yang Bapak Ibu pakai itu sudah benar ya. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus yakin dengan melihat historical daripada kinerja perusahaan itu, Bapak Ibu bisa mendapatkan PE target yang ingin Bapak Ibu pakai dalam perhitungan estimasi harga wajarnya. Nah, dalam hal ini kita hitungkan harga wajar daripada PTRO di tahun 2020 ada di level 2.175 ya, sedangkan untuk di tahun 2021 itu di level 2.670. Nah, dari sini kita bisa dapatkan upside-nya adalah sebesar 12% untuk tahun 2020 dan juga sebesar 37% di tahun 2021 ya. Nah, untuk insight investasi yang saya informasikan di awal, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 2020 pada harga saat ini berarti memang PTRO sudah sangat tidak layak investasi Bapak Ibu ya, karena rentangan juga sudah sangat kecil, upside sangat kecil. Jadi jelas sudah sangat tidak layak. Jadi kita hanya berfokus kepada rekomendasi atau cara entry untuk trading saja. Nah, sedangkan untuk tahun 2021 kalau Bapak Ibu berminat, teman-teman berminat, masih ada peluang, namun sayangnya untuk perhitungan margin of safety-nya masih sangat kecil Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin investasi di saham PTRO dengan target 2021 ke atas ya, ingat sekali lagi investasi itu time frame-nya 1-3 tahun ya. Jadi kalau memang ingin berinvestasi di PTRO maka harusnya beli ketika PTRO di bawah 1.400 ya, dengan proyeksi sampai dengan 2021 seperti itu. Jadi kalau memang harga sekarang juga saya bisa bilang ini bukan harga beli yang baik ya. Sekali lagi, fundamental perusahaan baik bukan berarti kita harus beli langsung Bapak Ibu, tapi harus perhatikan harga belinya. Kalau harga belinya itu tidak bagus, tidak pas, maka better avoid saja. Oke. Nah, sebagai penutup saya akan memberikan analisa teknikal daripada PTRO ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya, PTRO sudah berhasil break down trend line panjangnya Bapak Ibu ya. Ini merupakan benar-benar sebuah sinyal yang sangat bagus kalau menurut saya ya. Jadi di sini PTRO sudah break down trend line jangka panjangnya, artinya PTRO sudah
mulai memasuki fase rally barunya, ya, dimana perusahaan ini berhasil bertahan di atas area resist kotak merah nih. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. PTRO berhasil bertahan di atas level 1350, ya, artinya perusahaan ini mencoba untuk membentuk sebuah pola namanya higher low. Nah, kalau sudah ada higher low, maka tugas selanjutnya Bapak Ibu adalah dia membentuk namanya higher high. Nah, kalau di situ sudah terjadi, maka bisa saya simpulkan bahwa PTRO sedang memasuki fase rally barunya, yang otomatis tidak akan sebentar sih kalau menurut saya, ya, dimana saat ini memang PTRO sedang mengalami konsolidasi di area resist kotak biru, ya, di level-level yang ada pada harga saat ini. Nah, oleh karena itu, dengan melihat juga garis MACD yang segera bergerak naik, ya, di atas area center line, ya, dimana saat ini saya menggunakan chart weekly, ya, agar terlihat time frame lebih panjangnya, maka saya bisa memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa beli saham ini jika break 1960, ya. Saya pribadi juga akan entry saham PTRO di account trading, ya, dengan stop loss di 1860, ya. Jadi kita harapkan bersama ini ada peluang pergerakan harga saham ini untuk kedepannya, ya, dimana target price pertama ada di area resist kotak kuning di level 2100, ya. Ini mungkin bisa terjadi dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan ke depan, ya. Kembali lagi, harga saham itu di drive juga oleh market Bapak Ibu, ya. Jadi perhatikan juga kalau ketika nanti rilis kinerja keuangan kuartal 2 nya sangat-sangat drop, ini juga bisa membuat harga sahamnya berbalik arah, ya. Namun sejauh ini saya masih melihat view-nya adalah positif. Nah, apabila PTRO mampu bertahan di atas target price 2100, maka jelas saham ini berpeluang untuk naik ke level 2550, ini di time frame berikutnya, ya. Ini di kurang lebih 6 bulan ke depan Bapak Ibu, ya, di level 2550. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan bahwa harga PTRO tidak berarti akan langsung nyata mencapai target price-nya, ya, karena secara teknikal kita hanya mencoba memproyeksikan. Jadi sekali lagi ingat, banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Kita harapkan bersama dengan trigger sentimen positif pada saham-saham Pak Lo Keng Hong ini bisa membawa juga sentimen positif pada saham PTRO, ya. Di samping itu juga memang secara perusahaan sendiri PTRO ini juga sangat baik. Oke, saya rasa cukup ya sharing saya pada kali ini. Silahkan like, share, dan komen video ini, serta subscribe jika dirasa bermanfaat, ataupun Bapak Ibu bisa join di free channel Telegram saya di SSM Saham, di mana pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal market update pada saat hari market berjalan, serta berbagai macam juga informasi-informasi penting lainnya seputar dunia saham yang bisa membuat kita menjadi lebih profit. Oke, untuk link channel ini ada di deskripsi video ini. Oke, thanks for watching.